Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Diana, seorang bedula, childbirth educator dan juga prenatal yoga instructor. Saya basically adalah sarjana kesehatan masyarakat yang menekuni dunia childbirth education sejak tahun 2012. Saya juga melatih prenatal yoga sejak tahun 2012 juga. Nah, kali ini kita mau membicarakan topik tentang SPD. Apa itu SPD? SPD dalam kehamilan terutama. Symphysis pubis dysfunction atau kalau orang ibu-ibu bilang adalah nyeri di tulang kemaluan selama hamil. Nah, kita mau check it out nih sebelum kita nanya, Mbak, apa solusi untuk SPD ku? Nah, kita harus tahu akar masalahnya apa sih? Sebetulnya sumber-sumber dari SPD itu apa sih gitu ya. Kita akan bahas dulu ya. Jadi kita dari yang pertama kita mengenal dulu apa yang bagian-bagian dari panggul wanita. Nah, kaitannya dengan SPD, symphysis pubis itu di tubuh wanita, terutama ketika dia hamil, itu kan terjadi perubahan yang besar, baik perubahan fisik maupun perubahan hormonal. Nah, perubahan hormonal ini terkait dengan erat, kalau SPD itu terkait dengan diproduksinya hormon relaksin dalam tubuh. Tujuannya apa relaksin ini? Namanya juga rileks ya. Jadi dia itu tugasnya adalah merilekskan atau membuat lentur bagian-bagian seperti sendi, otot, kemudian bagian join gitu ya. Join atau sendi sama aja ya. Dan juga ligamen supaya apa? Supaya daerah-daerah yang nanti dilewati sebagai jalan lahir ibu itu lebih rileks, lebih lentur gitu ya. Nah, kita mengenal kalau bagian yang sering nyeri ketika SPD itu adalah di sini ya. Jadi ini yang namanya tulang kemaluan wanita tuh di sini. Biasanya dia nyerinya di atas tulang vagina. Nyerinya di atas vagina. Jadi orang bilang, "Mbak, di atas vagina kok sakit ya di tulangnya." Nah, ibu mungkin dibayangkan dikiranya mungkin tulangnya tuh nyambung gitu. Ternyata tidak. Di situ ada sendi yang namanya symphysis pubis ini. Nah, ketika dalam kondisi biasa ya udah dia nyatu kayak gini. Tetapi karena kondisi kehamilan, dia keluar hormon relaksinya, maka membuat si hormon relaksin itu membuat si sendi ini lebih bisa lentur seperti ini. Nah, dia bisa lebih meregang lagi. Karena apa? Nanti kalau lagi pas lahiran memang dibutuhkan untuk meregang kayak gini, Bu. Untuk dilewati oleh kepala bayi. Nah, biasanya tidak terjadi ketika kita tidak hamil dan melahirkan. Nah, karena efek hormon relaksin tersebut seperti ini dan juga ini mempengaruhi sendi-sendi lainnya yaitu di daerah sakroiliak, sendi join. Ini maka akan sering terjadi ketidakseimbangan di daerah sini, lihat Bu, kayak gini. Jadi tulang panggul wanita tuh nggak kaku ya. Gitu, dia bilang, "Bu, panggulnya sempit gitu." Iya, sempit sih memang, tapi Tuhan sudah menciptakannya. Dia ada sendi yang bisa membuat kalau kita melakukan gerakan hip opening tuh bisa membuat dia melebar 30% lebih besar. Nah, kalau khusus SPD dia akan seperti ini, Bu, meregang kayak gini. Nah, ketika ibu jalan kan kayak gini, Bu. Kalau ibu jalan ibaratnya ya, kalau dari sendinya tuh kayak gini. Set gini. Nah, kayak gini. Yang bikin nggak balance adalah ketika setelah tulang ini bergerak, dia akan tetap di sini, gini. Tulangnya seperti ini. Ketika ibu diam, tulangnya nggak balik lagi, kondisinya tidak kembali lagi. Walaupun ini cuman bergeser sedikit banget, tapi karena tidak biasa, makanya terasa nyeri seperti ini. Nah, kadang-kadang juga ada beberapa gerakan yang tidak ibu sadari sehingga membuat sendi kita agak sedikit bergeser menjadi tidak seimbang. Seret. Jadi naik dan turun, lihat. Ininya bergeser. Di sininya bergeser. Lihat ya di sini. Nah, normalnya seperti ini. Ketika ada pergeseran karena postur atau cara jalan kita, dia seperti ini. Zet gitu ya. Gini. Nah, jadinya nggak balance gini. Gini. Nah, seperti inilah kurang lebih. Sininya buka, ininya naik seperti ini. Jadi dia nggak balance. Inilah yang ibu rasakan ketika berpindah. Kondisi ini yang sering membuat kondisi SPD itu nggak nyaman. Seperti itu ya. Nah, saya akan sharing lagi. Aktivitas apa sih yang bisa membuat tulang kita tuh nggak balance? Ini lihat. Nah, sendi tuh kayak gini, Bu, bisa kayak gini ya, melebar ya karena relaksin.
Dan juga sendi panggul juga bisa gerak kayak gini ya. Nah kalau lagi jalan tuh kayak gini, sejalan tuh kiri kanan kayak gini tuh kayak gini. Nah kalau lagi nyeri, saya ulangi lagi, berarti kondisinya ibu kayak gini. Jadi kondisi pubiknya tuh nggak balance, bisa tinggi sebelah, bisa melebar. Nah itu kita nggak tahu kondisinya. Biasanya agak nyeri di sebelah kiri atau sebelah kanan, itu tidak tahu. Nah saya akan sharing setelah ini. Hal yang nomor 2 adalah apa yang harus dilakukan terkait dengan postur ibu setiap hari yang bisa menyebabkan SPD, terutama kehamilan. Ketika kondisi hamil, banyak yang ibu melupakan. Taunya bangun-bangun sakit gitu ya. Kemudian aku nggak habis ngapa-ngapain. Aku cuma jalan aja tapi kok sakit dan sebagainya. Gimana solusinya? Sebelum kita ngomongin solusi, kita harus tahu sumbernya dulu. Oke, kita akan beralih ke video berikutnya. Ya, baik moms, kita mau ngobrolin apa saja sih yang suka lupa dilakukan oleh ibu di hari-harinya ketika di kondisi kehamilan. Nah, dalam kondisi kehamilan otomatis kondisi perut ibu bertambah ya. Jadi saya pakai balon bola kayak gini ya. Yang hal ini akan membuat kondisi ibu, perut ibu, titik keseimbangannya, titik balance-nya akan berubah. Jadi biasanya kan cenderung kayak gini. Beberapa ibu akan cenderung kayak gini. Jadi titiknya, tulang ekornya akan berubah ke menonggeng ke belakang dan dia akan cenderung kayak gini. Ya seperti ini. Ini mungkin agak kegedean ya karena ini mau buat praktek seperti ini. Nah, apa sih yang sering kesalahan yang suka ibu lakukan? Ya sebenarnya kadang lupa gitu ya. Yang pertama, posisi berdiri. Suka tidak suka, sadar atau tidak sadar, posisi yang sering dilupakan adalah posisi berdiri, di mana membuat pelvis gak netral. Kayak tadi, lupa, jadi dia naik sebelah. Seperti ini. Lagi nunggu sambil seperti ini. Nunggu lagi seperti ini. Nah, lihat Bu, pinggulnya jadi lebih tinggi. Apa yang terjadi? Kita lihat. Nih. Kayak gini, lurus ke ini netral. Punggungnya kayak gini. Kalau kita ya. Seperti ini. Sini naik yang sebelah sini. Ganti ya, kalau ini kayak gini. Ini sebelah sini yang naik. Oke, solusinya apa untuk ini? Di yoga selalu diajarkan untuk berposisi netral. Contohnya yang tadinya nonggeng, tulang ekornya masuk, tulang punggung tegak, tulang bahunya juga tegak, open. Jadi berdirilah tegak, kakinya sejajar ke depan seperti ini, dan kalau bisa lutut ditekuk sedikit, sehingga kembali ke posisi netral seperti ini. Kan tadi kayak gini nonggeng, masuk, tulang punggung lurus, kakinya tekuk sedikit, sehingga nih posturnya akan kembali netral. Ini ya, nggak menggong kiri dan kanan. Jelas ya ibu-ibu ya. Ini yang pertama, posisi berdiri. Oke, kita akan lanjut lagi ke posisi yang berikutnya. Posisi yang berikutnya, ibaratkan saja saya sedang duduk di kursi gini ya Bu. Nih, saya duduk di kursi ya. Biasanya kayak gini Bu. Ini ya kondisinya ya. Harusnya tulang punggung tegakkan saja. Kemudian bagian tulang sini, pinggul ini sejajar dengan lutut paling tidak. Jadi nggak juga kayak gini, nggak juga leleh kayak gini, harus tegak gini, gitu ya. Ini yang kedua, posisi duduk, jangan kayak gini, kemudian kayak gini, melengkung ke depan, kemudian kayak gini, kemudian nonggeng ya, kemudian leyeh-leyeh kayak gini. Ini juga usahakan tidak dilakukan. Oke, yang berikutnya adalah kalau pas tidur ibu-ibu nih suka salah. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian tidur. Bagian tidur, ibu seringnya gimana sih Bu kalau lagi tidur ya? Nah, ini kayak gini. Tidur miring ya Bu, biasanya kan miring kiri atau miring kanan ya. Ibu miringnya kayak gini, nutup.
sehingga nggak balance Bu ya, sini sama lutut kan nggak balance. Paling tidak kita harus sejajar. Buka ini, posisi kakinya setidaknya harus sejajar supaya di sini tetap netral. Nah, salah satu toolsnya adalah ini. Salah satu toolsnya adalah dengan menggunakan peanut ball. Kalau peanut ball, kenapa sih peanut ball? Supaya dia tidak kempes seperti ini. Nah, jadi kan pinggul sama lutut sejajar, jadi posisinya tetap netral seperti ini. Ya, nanti bilang, Mbak, aku nggak punya peanut ball. Masih ada bantal. Saya kasih contoh lagi yang tidak menggunakan peanut ball. Nah, yang nggak punya peanut ball gimana? Santai, masih ada bantal. Kita susun kurang lebih 3 bantal. 1, 2, 3. Ya, ini adalah bantal yang di rumah. Karena menyesuaikan kondisi di rumah, maka ya udah pakai bantal yang ini, nggak usah diadakan yang cantik-cantik ya. Memang apa adanya di rumah seperti ini. Ya, tumpuklah beberapa bantal. Lalu kita bisa tidur miring dengan menyandarkan si bantalnya seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Sejajar ya, lutut sama pinggul sejajar, seperti panggul sejajar seperti ini. Dan kalau bisa lagi daerah pinggang ya, pinggang ibu yang sebelah sini, ibu bisa ganjal dengan menggunakan selimut. Ini kan kalau di pinggang ini bawahnya masih ada bolong cekungan ya. Ibu masukkan di pinggang di sini ya, pinggang kita masukkan selimut tipis aja. Pakai selimutnya dedek bayi yang belum lahir ya. Selimut masukkan seperti ini. Ini akan lebih nyaman buat ibu seperti itu ya. Tidur udah, duduk udah, berdiri udah. Jadi usahakan postur-posturnya itu diperhatikan. Selama ini sudah memperhatikan postur waktu bergerak belum? Nah, sekarang lagi. Misal ya, ibu lagi posisi tidur, dari tidur ke bangun. Bisa, ini nggak boleh, ya. Kita singkirkan. Bila dari tidur kayak gini, ini nggak boleh. Tapi kalau misalnya dari sini tidur gini, atau dari sini guling ke samping, pelan-pelan bangun, hap. Nah, seperti ini baru oke. Ya, perhatikan. Lalu waktu bangun, ya, waktu bangun ibu yang memiliki SPD jangan lupa untuk dikempit, dikempit. Contohnya kalau mau bangun, kempit dulu, gini, hap, bangun. Misalnya turun dari kasur, ibu mundur dulu, mundur, hap, turun pelan-pelan, kempit bagian pahanya, hap, turun pelan-pelan, turunin, baru bangun. Nah, kalau dari lantai alas, misalnya sholat nih bu ya, dikempit dulu kalau mau bangun, hop, kempit, ya, dikempit seperti ini, dikempit ya, baru bangun, hop, gitu ya, atau gini kempit, bangun, hop, seperti ini, hop. Nah, jangan hindari gerakan-gerakan yang jongkok seperti ini, hindari dulu ya, gitu. Atau kayak gini, jangan dulu ya bu, dikempit, kempit dulu, hop, baru bangun, hop. Nah, ini juga agak sakit bu kalau di sini, hop. Nah, kayak gini juga agak sakit, jadi better dikempit juga. Itu seperti itu untuk gerakan postural setiap hari yang sering ibu lupa. Nah, kita akan berlanjut lagi ke sesi berikutnya, yaitu bagaimana gerakan-gerakan yoga ataupun gerakan-gerakan yang bisa kita gunakan untuk yang ibu mengalami SPD, baik itu gerakan modifikasi ataupun gerakan-gerakan untuk mengurangi SPD. Tetap simak ya setelah ini. Yuk, langsung. Nah, alat apa sih yang pertama bisa kita pakai untuk meringankan SPD dan untuk mengurangi rasa-rasanya? Jadi ibu bisa tanpa alat dan dengan alat. Alatnya cukup gampang. Yang paling pertama kita mau latihan untuk menetralisasi pelvis dulu ya. Dan alat yang bisa digunakan adalah ini dia. Tara, ini adalah dingklik. Lalu bisa juga pakai bantal. Lalu pakai balok. Kalau nggak ada balok, apa aja yang bentuknya seperti balok. Lalu yang berikutnya adalah pakai bola pilates.
adalah 15 sampai 25.000 di all shop atau di marketplace. Nah, beberapa gerakan yang bisa kita coba di posisi tiduran. Ya, saya tidak akan membagi di semuanya gerakan, tapi beberapa gerakan saja yang bisa dilakukan. Ya, yuk, let's go. Kita mulai dari posisi yang pertama. Kita mau posisi netral dulu. Misal dari duduk, ya, lakukan cat and cow. Laku nonggeng, masuk, nonggeng, masuk. Ya, inhale, dorong dadanya, pandangan lihat ke depan. Pelan ekornya nonggeng, kemudian masukkan lagi, hembus nafas, masukkan kepalanya melihat ke perut masing-masing, punggungnya melengkung, dan kembali ke posisi netral. Yang berikutnya downward facing dog, ya, downward facing dog seperti ini, kepalanya masuk, pandang lihat belakang, kemudian turun lagi. Kemudian kita bisa bangun pelan-pelan, ya. Ingat yang SPD pelan-pelan bangun, hop, seperti ini, hop. Lalu yang berikutnya adalah kita mau goyang pinggul, buka kakinya, seperti ini, goyang ke kiri dan ke kanan. Oke, kita tidak buka karena kita nyeri gini ya, kiri ke kanan, kemudian perlahan-lahan, seperti ini, putar. Lalu gunakan dingklik. Karena nggak balance di sisi yang satunya, kita gunakan dingklik. Posisinya gini, kita naik, ya, berdiri, lihat. Ini akan jatuh sebelah, angkat, hop, lagi, hop, seimbang, hati-hati, hop, hop, hop. Ganti di sisi yang sebelahnya. Hop, naik, hop, naik, hop, naik, hop, naik, hop, naik. Ini untuk membalancekan dan menetralisasikan posisi daerah tulang pelvis ya. Lalu yang berikutnya, selain up and down, kita mau swing. Berdiri dengan tegak, hati-hati, swing kiri ke kanan. Lalu yang berikutnya, kita juga ayun ke kiri dan ke kanan, ke maju mundur, seperti ini. Oke, yang berikutnya, kalau sudah, ibu bisa gunakan balok, atau ini tidak tempat makan tapi yang bentuknya balok dan keras. Kita taruh di sini saja, dijepit di paha. Posisi kaki netral, hadap ke depan. Lalu jepit daerah paha dalamnya. Ini di sini ada otot abduktor ya, Jadi inhale, tarik nafas. Kita posisinya adalah netral dulu. Nonggeng, hop, putar bau. Inhale, tegak. Posisi kaki sejajar ke depan. Oke, jadi sudah. Berdiri saja yang benar dulu, ya. Berdiri saja yang benar dulu. Kemudian kaki sedikit ditekuk seperti ini. Kita jepit balok yang ada di sini. Inhale, jepit. Pahanya menjepit si balok. Inhale, jepit. Lepas. Inhale, inhale, exhale, jepit. Lepas, inhale, lepas, inhale, jepit, lepas. Ya, lakukan rutin kurang lebih 2 kali 10. 2 kali 10 gerakan diulang-ulang. Silakan ibu mau ulang gerakan dengan menggunakan ini boleh. Sama gerakan yang tadi, ya, yang swing, yang inhale, turun, naik turun dengan menggunakan dingklik. Ini juga bisa dilakukan 8 sampai 10 kali di masing-masing sisi, dan gerakan swing juga masing-masing sisi. Kita ke gerakan yang berikutnya. Ibu bisa duduk. Duduk di kursi bisa, ini ceritanya kursi atau di
dijimbol juga boleh karena saya adanya jimbol. Oke, seperti ini. Saya turunin lagi. Oke. Mbak, aku tidak punya balok, aku nggak punya bola. Pakai apa? Lihat, ibu masih punya tangan, ya. Ibu masih punya tangan. Diapain mbak tangannya? Nggak usah dibuka lebar-lebar. Duduk dengan tegak. Inhale, tarik nafas. Tulang punggungnya memanjang, ya. Tulang punggungnya netral. Oke. Taruh tangan di sela-sela paha seperti ini. Mengepal. Inhale, tarik nafas. Jepit kayak tadi. Jepit. Tangan kita dijepit. Pahanya menjepit. Inhale, tarik nafas, jepit. Inhale, tarik nafas, jepit. Inhale, tarik nafas, jepit. Lagi kurang lebih sampai 8 hitungan dalam satu kali sesi putaran. Nanti bisa ditambah gerakan lain dan ini diulang lagi. Ibu langsung akan merasakan sensasi di tulang ekor. Di tulang kemaluan sini. Oke? Enggak, Mbak, apalagi ya Mbak yang bisa dipakai? Bantal ibu-ibu, bantal ya. Pasti punya bantal di rumah kan? Nggak mungkin nggak punya. Oke, ini bisa dipakai juga di gerakan yang tadi berdiri kayak gini, jepit. Yang penting posisi berdirinya netral dulu. Gitu. Ini juga bisa dipakai dalam posisi squatting bu. Squatting gimana sih? Semi squat atau wall sit. Wall sit bisa dipakai gini bu. Jepit, kita bersandar di belakang. Di depan tembok seperti ini. Jepit, inhale lepas. Jepit, inhale lepas. Jepit, inhale lepas. Jepit, inhale lepas. Ya, oke, bangun perlahan-lahan. Jepit. Setiap kali bangun, jepit pahanya dan bangun. Ya. Lalu yang berikutnya apa lagi yang bisa dipakai? Bagaimana dengan menggunakan bola? Dengan menggunakan bola bisa juga bu, sama kayak tadi gunakan di sini. Jepit, lepas, jepit, lepas, jepit, lepas, jepit, lepas. Atau di posisi duduk, seperti ini bu. Di posisi duduk. Inhale, tarik nafas, posisinya netral dulu, tegak dulu. Inhale, exhale. Kalau ini akan lebih berasa. Lepas. Inhale, exhale. Lepas. Inhale. Lepas. Inhale. Exhale. Baru lepas inhale. Inhale, tarik nafas, exhale di sini. Tekan, jepit, baru dilepas. Lagi. Baru dilepas. Oke? Baik. Lanjut lagi ya. Nah, kalau terjadi ya untuk SPD apa sih sebetulnya? Jadi SPD itu adalah kondisi nggak balance di sini. Jadi kita harus menguatkan otot internal oblik. Jadi dia yang bekerja berkebalikan dengan otot adduktor di sini, Bu. Internal oblik kan di sini, otot adduktor di sini ya. Ini di sini. Jadi gerakannya itu terbalik gitu ibaratnya. Nah, salah satu contohnya adalah ya, ibu bisa menggunakan kalau punya ini, kalau punya elastik band yang panjang, ibu bisa gunakan seperti ini. Lalu ini diikatkan di salah satu bagian, rumah ya. Oke. Tanpa bola bisa, dengan bola pun bisa ya. Jadi ibu bisa memilih beberapa alternatif gerakan dengan menggunakan bola ataupun tanpa bola ya. Yang tanpa bola dulu deh. Inhale, tarik nafas. Oke, inhale, tarik nafas. Inhale, tarik nafas. Gitu ya. Atau ibu bisa dijepit ya. Inhale, tarik nafas.
Inhale, tarik nafas. Inhale, tarik nafas. Inhale, tarik nafas. Inhale, tarik nafas. Seperti ini, ya. Jepit ya, sambil dijepit. Oke, atau lalu kita juga bisa menggunakan tangga. Bagaimana kita menggunakan tangga? Kita mau cek dulu, yuk. Hai, aku sudah di tangga. Kita mau coba untuk praktekkan bagaimana gerakan yang berlawanan antara internal oblique sama dengan otot aduktor yang kita bisa gunakan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalau ibu memang naik turun tangga gitu ya. Kita start dari bawah dulu. Jadi kita bisa lakukan ya. Kalau sini naik bu, yang berlawanan mana? Sini, berarti kayak gini. Gini, hop, naik. Oke. Kalau sudah satu ini, kita goyangkan badan kita ke sini. Hop, naik, hop, lagi naik, pegang, hop, naik, hop, naik, hop, naik, hop, naik, hop, naik. Oke, mudah kan bu? Demikian dari Dula Sahabat Ibu, saya Diana. Kalau ada kurang-kurang mohon maaf. Demikian yang bisa diaplikasikan, sebetulnya masih banyak banget. Akan tetapi yang poin-poin saja bu yang dilakukan ya. Di rumah dulu tuh bagaimana posisi posturnya. Gak usah langsung yang susah-susah ataupun yang berat-berat, istilahnya menggunakan alat, beli-beli alat. Yang postural harian dulu ya bu. Kalau mau bagus ikutin prenatal yoga posturnya gitu ya. Nanti bisa minta ke modifikasi gerakan dan sebagainya kepada instrukturnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.